Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya A. Sutihati, peserta pelatihan Surveillance PD3I bagi petugas Surveillance di Puskesmas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial tentang cara pengepakan spesimen AFP. Untuk pengambilan spesimen feses, ada beberapa peralatan yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah spesimen karir, yang kedua adalah kulpet yang sudah kita dinginkan ya tentunya. Yang ketiga adalah formulir FP1, kemudian formulir permohonan pemeriksaan, kemudian labeling, kemudian pot tinjaknya. Setelah itu kita juga harus menyiapkan klip kecil untuk wadah potnya nanti, kemudian klip besar untuk wadah formulir, kemudian solatif, lakban. Kita juga butuh spidol permanen serta gunting ya. Baik, tadi peralatannya. Kemudian kita melangkah ke cara pengepakan spesimen feses untuk pengambilan sampel AFP. Nah, pastikan pot untuk mengirim sampel itu adalah pot dengan tutup ulir seperti ini ya. Seperti ini. Nah, untuk pengiriman sampel, bila fesesnya yang padat, kita cukup mengirimkan sebesar 1 buku ibu jari orang dewasa ya. Tetapi kalau misalnya fesesnya cair, contohnya pada kasus diare, kita kirimkan sampel sebesar atau sebanyak 1 sendok kan, seperti ini. Tutup rapi, tutup rapat. Kemudian jangan lupa kita berikan label, dimana di dalam label itu kita cantumkan nomor EPIK, kemudian nama, jenis kelamin, dan tanggal pengambilan sampel. Nah, labeling ini supaya lebih aman, kita lapisi dengan solatif ya, supaya lebih aman. Seperti ini. Dan supaya nanti tidak tertukar dengan sampel berikutnya, kita berikan tanda angka 1. Ini menandakan bahwa ini adalah pengambilan sampel yang pertama. Nah, sampel ini kemudian kita masukkan ke dalam plastik klip kecil ini. Seperti ini. Kemudian sampel pertama ini kita simpan di dalam kulkas pada suhu 2-8 derajat Celcius. Kita simpan sambil kita menunggu sampel yang kedua, yaitu pada jarak minimal 24 jam. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk pengepakan spesimen yang kedua ya. Seperti pengambilan yang pertama, kita masukkan kembali sampel feses ke dalam tabung tinja. Seperti yang pertama, bahwa kita membutuhkan 1 sendok makan atau sebesar 1 ruas ibu jari orang dewasa. Seperti ini. Kemudian kita tempelkan lagi kembali label. Dimana isi label adalah nomor EPID, kemudian nama pasien, jenis kelamin, dan tanggal pengambilan sampel. Kemudian kita berikan isolatif supaya lebih aman, supaya lebih terjaga. Ini isolatif yang sudah saya siapkan tadi ya. Kemudian kita masukkan ke dalam klip kecil. Ini. Seperti ini nih. Tapi supaya tidak tertukar dengan sampel yang pertama,
sampel ini sebelum kita simpan sebaiknya kita berikan tanda kedua, berikan angka 2 seperti ini supaya tidak tertukar dengan sampel yang pertama dan menandakan bahwa ini adalah pengambilan spesimen yang kedua. Kita masukkan seperti ini. Nah, sampel yang kedua ini untuk kita kirim ke laboratorium kesehatan daerah, kita gabung dengan sampel yang pertama yang tadi sudah kita simpan di dalam kulkas. Nah, seperti ini kita sudah punya 2 sampel. Kemudian kedua sampel ini kita masukkan ke dalam klip yang agak besar ya, yang supaya kita bisa gabung dua-duanya seperti ini. Kemudian kita rekatkan. Nah, kedua sampel ini kemudian kita masukkan ke dalam spesimen karir dengan full pack yang tentunya sudah kita dinginkan terlebih dahulu. Kita simpan seperti ini. Nah, supaya di dalamnya tidak terjadi guncangan, boleh kita kasih bantalan atau ganjal ya, berupa tisu ataupun kampas. Nah, sebelum kita tutup, kita lampirkan formulir permohonan pemeriksaan dan form FS1-nya bersamaan box ini menggunakan plastik yang sudah kita siapkan tadi. Tidak saya selotip karena ini sudah klip besar ya. Kita masukkan bersama spesimen dalam box, kemudian kita tutup rapi. Nah, untuk menjaga supaya lebih aman lagi, spesimen karet ini kita berikan lakban. Ini ya. Nah, setelah kita rapikan seperti ini, kita juga harus mengecek kembali bahwa spesimen karir yang sudah kita siapkan ini sudah kita berikan label juga di bagian luar, seperti label yang ada di dalam ya, yaitu nama, nomor EPI, kemudian umur, jenis kelamin, dan tanggal pengambilan sampel. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengepakan dan pengiriman spesimen kasus AFP. Sekian dari saya, terima kasih.